Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about conditional sentences. Hari ini kita akan belajar tentang conditional sentences. Kalimat pengandaian atau biasa juga disebut dengan kalimat bersyarat. If I eat ice cream, I feel happy. Jika saya makan es krim, saya merasa bahagia. If we study hard, we will pass the exam. Jika kita belajar bersungguh-sungguh, kita akan lulus pada ujian tersebut. If I were you, I would forgive her. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkan dia. If you had done good, you'd have gotten good things. Jika kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu akan menuai hal-hal yang baik. Dalam keseharian kita, sering sekali kita mengucapkan atau mendengarkan kalimat berandai-andai seperti tadi. Nah, disinilah conditional sentences itu digunakan. What is conditional sentences? Apa yang dimaksud dengan conditional sentences? Conditional sentences used to make suppositions on the wishes, hopes, desires, and plans that may or may not happen anymore. Conditional sentences digunakan untuk membuat kalimat pengandaian atas harapan, impian, kemauan, dan rencana yang mungkin atau tidak mungkin lagi terjadi. Lebih jelasnya lagi, conditional sentences are used to talk about. Conditional sentences itu digunakan untuk mengungkapkan atau untuk menceritakan what is the real condition, apa kondisi yang sebenarnya, what could happen in the future, apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, what we wish would happen today, apa yang kita harapkan sekiranya terjadi di waktu sekarang, and what might happen in the past, dan apa yang mungkin terjadi di masa lalu. There are four main types of conditional sentences, which we call the zero conditional or type 0, the first conditional or type 1, the second conditional or type 2, and the third conditional or type 3. Ada 4 tipe dari conditional sentences. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. And today, we are going to focus on 2 types, type 0 and type 1. Dan hari ini kita akan fokus ke 2 tipe saja, yaitu tipe 0 dan tipe pertama. The zero conditional or type 0. The zero conditional is used to talk about things that are facts, real, and always true. Jadi, the zero conditional atau type 0 digunakan untuk mengungkapkan, mengatakan hal-hal yang fakta, yang real, dan yang selalu benar. For example, if it rains, the ground gets wet. Jika hujan, tanah menjadi basah. Hal ini adalah hal yang selalu benar. Mulai dulu, sekarang, dan insya Allah nanti di masa yang akan datang, jika hujan, tanah menjadi basah. Contoh yang lainnya lagi, if I eat ice cream, I feel happy. Jika saya makan es krim, saya menjadi bahagia. Bagi saya pribadi, hal ini adalah hal yang selalu benar. Sehingga, dalam membuat kalimat ini, saya menggunakan type 0 or the zero
conditional. Now let's see the pattern of the zero conditional. Sekarang kita lihat rumus dari the zero conditional. Semua tipe dari conditional sentences itu memiliki dua klausa. Satu klausa bergantung pada klausa yang lainnya, yang biasa disebut dengan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi, di sini patternnya adalah if clause atau subclause, anak kalimat, koma, kemudian main clause atau induk kalimat. Pada if clause terdiri dari subjek. Saya ulangi, pada if clause terdiri dari if, subjek, plus simple present. Pada main clause terdiri dari subjek plus simple present. If clause biasa juga disebut dengan conditional clause. Main clause disebut dengan result clause. If this happens, this thing happens. Jika ini terjadi, ini yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan conditional sentences adalah kalimat bersyarat. Kondisi satu harus terjadi lebih dulu agar kondisi yang lainnya terjadi. Pada contoh sebelumnya, if it rains, the ground gets wet. Jika hujan, tanah menjadi basah. Konsekuensi dari hujan adalah tanah menjadi basah. Atau kita balik, tanah menjadi basah jika sebelumnya didahului dengan peristiwa hujan. Paham ya sampai di sini? Jika main clause-nya lebih dulu, maksudnya dia berada di awal kalimat, maka tidak ada koma yang memisahkan. Contohnya, the ground gets wet if it rains. Berikutnya, if I eat ice cream, I feel happy. Nah, jika main clause-nya ditempatkan di awal kalimat, maka I feel happy if I eat ice cream. Jadi seperti itu ya, sangat mudah. Now the first conditional or type 1. The first conditional is used to talk about possibilities in the present or in the future. Jadi, the first conditional atau tipe 1 digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. The pattern of this type, rumus dari tipe ini adalah sama kayak tadi, terdiri dari dua klausa, if clause or subclause, main clause. If clause-nya terdiri dari if plus subject plus present tense, main clause-nya terdiri dari subject plus future tense. Nah, if clause disebut juga dengan conditional clause. Dan main clause disebut juga dengan result clause. If this happen, then this thing will happen. Jika ini terjadi, kemudian inilah yang akan terjadi. For example, if we study hard, we will pass the exam. Jika kita belajar bersungguh-sungguh, kita akan lulus pada ujian tersebut. Result dari if we study hard, hasil dari jika kita belajar bersungguh-sungguh,
adalah we will pass the exam. Kita akan lulus pada ujian tersebut. Atau syarat dari we will pass the exam, syarat dari kita lulus pada ujian tersebut adalah if we study hard, jika kita belajar bersungguh-sungguh. Jika main clause pada kalimat ini ditempatkan di awal kalimat, ya, maka we will pass the exam if we study hard. Contoh yang lain, if she exercises every day, she will lose weight. Jika dia berolahraga setiap hari, dia akan kehilangan berat badan. Perhatikan, dia menggunakan if clause-nya terdiri dari if plus subject plus present tense. Main clause-nya terdiri dari subject plus future tense. Jika kondisinya dia berolahraga setiap hari, maka hasilnya, konsekuensinya, dia akan kehilangan berat badan. Atau, agar hasilnya dia kehilangan berat badannya, maka situasinya atau kondisinya, dia harus berolahraga setiap hari. Paham ya sampai di sini bahwa conditional sentences adalah kalimat bersyarat. Ada kejadian yang harus terjadi lebih dulu agar memungkinkan kejadian lain terjadi, baik itu di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. The second conditional, used for imaginary situations in the present or future or something that is unlikely. Jadi, the second conditional digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya khayalan, tidak real, tidak nyata, untuk waktu sekarang ataupun di waktu yang akan datang. The second conditional digunakan untuk hal-hal yang kecil kemungkinan terjadi, bahkan sama sekali tidak akan pernah mungkin terjadi. For example, if I were you, I would forgive her. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Nah, sampai kapanpun, saya tidak akan pernah mungkin menjadi kamu. Ya, namun di sini saya berandai-andai, saya memposisikan diri saya, jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Nah, karena kita membuat kalimat atau ungkapan yang tidak akan pernah mungkin terjadi, maka pada kalimat ini kita menggunakan tipe the second conditional. If it rained, I would play in the rain. Jika hujan, ya, saya akan main hujan. Nah, ini misalnya, saya mengatakan ini pada saat musim kemarau, yang langka terjadi hujan, kecil kemungkinan terjadi hujan. Namun, di sini saya berandai-andai, jika hujan, saya akan main hujan. Karena kecil kemungkinan untuk terjadi, maka kalimat ini menggunakan the second conditional. If I found this cat's mother, I would bring it to my house. Jika saya menemukan ibunya kucing ini, saya akan membawanya ke rumah saya. Contoh, saya punya kucing. Saya temukan sejak ia kecil, berpisah dari ibunya. Sekarang setelah berbulan-bulan berlalu, kucing ini sudah besar. Terus saya berandai-andai. Jika saya menemukan ibunya kucing ini, saya akan membawanya ke rumah saya.
Hal ini adalah hal yang kecil kemungkinan untuk terjadi, karena saya tidak tahu ibunya seperti apa, saya tidak tahu di mana lokasinya, bagaimana cara mencari ibu kucing ini, ya, kecil kemungkinan terjadi, sehingga saya mengungkapkan kalimat ini dengan menggunakan tipe the second conditional. Saya beri contoh yang lain lagi supaya lebih paham. If I made a tart, I would add fruit garnishes on top. Jika saya buat kue tart, saya akan memberikan hiasan buah di atasnya. Nah, ini misalnya, saya adalah orang yang tidak pernah terjun di dapur, tidak tahu masak, buat hidangan sederhana, apalagi membuat hidangan yang spesial, istimewa, misalnya seperti kue tart. Namun di sini saya ingin berandai-andai. Saya yang orang tidak tahu masak ingin berandai-andai. Jika saya buat kue tart, saya akan memberikan hiasan buah di atasnya. Karena untuk membuat kue tart ini bagi seorang yang tidak tahu masak seperti saya adalah hal yang kecil kemungkinan terjadi, maka saya menggunakan the second conditional untuk membuat kalimat ini. Let's see the pattern of this type. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat kalimat ini. Polanya seperti apa? Nah, sama dengan tipe conditional sentences yang lainnya. Terdiri dari dua klausa, yaitu if clause or sub clause, anak kalimat, kemudian koma, lalu main clause, induk kalimat. Nah, if clause-nya terdiri dari if plus subject plus verb to or past tense. Kemudian koma, main clause-nya terdiri dari subject plus modal verb would plus verb one. Ya, verb 1. Jadi, selamanya kalau modal itu diikuti oleh verb 1 tanpa ada tambahan apapun. If clause disebut juga dengan conditional clause. Lalu main clause disebut juga dengan result clause. Maksudnya adalah if this thing happened, jika pada if clause ini terjadi, sekiranya seandainya terjadi, this thing would happen. Hal ini akan terjadi. Jadi, sekali lagi ini adalah berandai-andai, berhayal tentang sesuatu yang tidak nyata atau hal yang kecil kemungkinan terjadi. Jika kondisinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Tapi sekali lagi, kondisi maupun hasil itu adalah hal yang tidak nyata. If I were you, I would forgive her. Seperti contoh yang tadi. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Mari kita lihat. Di sini, ya, terdiri dari if clause-nya ada if, subjeknya I, verb to, past tense, bentuk were. Kemudian, main clause-nya ada subjeknya I, would, kemudian verb 1, forgive. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukannya kalau I itu pasangannya adalah was? Ya, mungkin ada yang bertanya. Jadi, khusus pada tipe the second conditional, where ini berlaku untuk semua subjek. Entahkah dia she, he, it, they, we. Jadi semua subjek ya, ini pakai where. Karena situasinya tidak nyata. Ini untuk hal-hal yang sifatnya hayalan. Nah, kita lihat lagi.
Di sini dua klausa yang dipisahkan oleh koma. Jika it clause-nya di awal kalimat, kemudian main clause-nya di akhir kalimat. Jika main clause-nya ditempatkan di awal kalimat, maka tidak ada koma yang memisahkan anak kalimat dan induk kalimat ini. I would forgive her if I were you. Saya akan memaafkannya jika saya adalah kamu. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita lihat lagi the third conditional. The third conditional used to imagine different condition and result in the past. Can be changed or imagine situation that did not happen in the past. Jadi, the third conditional atau tipe 3 ini untuk membayangkan, menghayalkan kondisi dan hasil yang berbeda di waktu yang lampau. Jadi, hal yang dibayangkan ini adalah hal yang sudah tidak bisa diubah karena kejadiannya di waktu lampau. Hanya berandai-andainya itu sekarang. Jadi, kita lihat. If you had studied English well, you would have had good English score. Jika kamu belajar bahasa Inggris dengan baik, kamu akan telah memperoleh nilai bahasa Inggris yang baik. Nah, di sini adalah berandai-andai jika kemarin itu kamu belajar baik-baik bahasa Inggris, kamu pasti dapat nilai bahasa Inggris yang bagus. Artinya apa? Artinya kamu kemarin itu tidak belajar bahasa Inggris dengan baik sehingga kamu mendapatkan nilai bahasa Inggris yang tidak bagus. If I had done good, I would have gotten good things. Jika saya melakukan hal-hal yang baik, saya telah mendapatkan hal-hal yang baik pula. Saya menuai hal-hal yang baik. Nah, ini maksudnya adalah kemarin itu saya melakukan hal yang tidak baik. Nah, karena kemarin saya melakukan hal yang tidak baik, saya menuai hal yang tidak baik juga. Jadi saya ini berandai-andainya sekarang tentang kejadian kemarin, tentang kejadian yang lalu. Sekiranya waktu itu saya berbuat baik, maka saya akan menuai hal-hal yang baik pula. If she had passed the test, she would have been a government employee. Jika sekiranya dia telah lulus pada tes itu, maka dia akan telah menjadi seorang pegawai negeri sekarang. Ingat, ini adalah hal yang telah terjadi di waktu lampau dan tidak mungkin diubah di waktu sekarang. Artinya apa? Dia tidak lulus pada tes tersebut, kemudian sekarang dia tidak menjadi seorang pegawai negeri. Jadi, karena ini kita berandai-andai untuk hal-hal yang telah terjadi di waktu yang lalu, ya, maka di sini kita menggunakan tipe 3 dari conditional sentences. Let's see the pattern of this type. Sekarang kita lihat sama, ya. Untuk membuat kalimat tipe 3 dari conditional sentences terdiri dari dua klausa, ada if clause-nya or subclause, anak kalimatnya, kemudian diikuti koma, lalu ada main clause-nya, induk kalimatnya. Nah, if clause-nya terdiri dari if plus subject plus had plus verb 3 atau past perfect. Main clause-nya terdiri dari subject plus would atau boleh menggunakan could, might, bisa juga, kemudian plus had plus verb 3. Jadi, setelah subject di sini polanya menggunakan past future perfect tense. If clause disebut juga dengan conditional clause.
Main clause disebut juga dengan result clause. Maksudnya adalah, if this thing happened, jika pada if clause ini terjadi, ya, maka inilah hasilnya. Ya, maka hal ini yang akan telah terjadi. Seperti contoh tadi, if you had studied English well, you would have had good English score. Jika sekiranya kamu kemarin itu belajar bahasa Inggris dengan baik, maka kamu akan memperoleh nilai bahasa Inggris dengan baik. Artinya, ini adalah hal yang telah terjadi di waktu lalu, bahwa kamu itu tidak belajar bahasa Inggris dengan baik, sehingga kamu memperoleh nilai bahasa Inggris yang tidak baik pula. Namun, di sini kita berandai-andainya sekarang, jika saja kemarin seperti ini, ya. Nah, kalau main clause-nya diletakkan di awal, maka you would have had good English score if you had studied English well. Jika main clause-nya diletakkan di awal, maka kalimatnya you would have had good English score if you had studied English well. Jadi, antara kedua klausa tidak ada koma yang memisahkan. Seperti di contoh yang pertama. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.